Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi menghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja-puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermanfaat. Yang saya hormati Bapak Dani Wiyoto selaku pemilik Despat Network Academy. Yang saya hormati juga materi hebat pada pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapat inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Nurinda selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. 4, penutup dengan pengenalan profil Despat Network. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa Umah Nuryaman. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk membuka acara webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruman. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami, semoga Despat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil.
Zat yang maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala ancaman penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah Engkau kiranya ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamulah kami akan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada saudari Najwa Umar Uyama atas doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Webinar Exploring Spanning Tree Protocol, Teori dan Praktek untuk Jaringan yang Lebih Baik, yang akan disampaikan oleh Saudara Hajul Ajwar. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat group. Baik, kepada Saudara Hajul Ajwar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ya. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk saudari Linda atas pembukaan webinar pada pagi hari. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Najwa Ummah Nuryaman karena telah membawakan doa pada webinar pada hari ini. Sebelum mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman partisipan streaming online sekarang atau yang sedang nanti menonton video recording di YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sudah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga tidak lupa dengan syukur kita kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala yang karena telah memberikan kita rezeki, nikmat, iman, sehingga juga ditambah dengan kesehatan kita bisa berkumpul meskipun secara online pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto, selaku pemilik Vespa Techwalk. Yang saya hormati juga teman-teman rekan seperjuangan, teman-teman partisipan yang telah menonton atau yang sudah mengikuti streaming pada hari ini. Izinkan saya untuk membuka webinar pada hari ini. Saya akan membawakan materi berjudul Exploring Spanning Tree Protocol, Teori dan Praktik untuk Jaringan yang Lebih Baik. Izinkan saya buat share screen. Oke. Sebelum saya melanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, ini adalah profil dari saya. Perkenalkan, nama sepanjang saya Muhammad Hazrul Azwar. Saya akrab dipanggil Hazrul. Tempat tanggal lahir saya di Cirebon 12 Januari 2007. Alamat asal saya berasal dari Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Alamat domisili saya sekarang saya berada di Jalan Lombok 2, nomor 130. Maaf, ini ada kesalahan ya. 130, Ciburasari, Tangerang, Banten. Pendidikan saya di SMK Gitu Jamblang, saya angkatan 2021 sampai 2024, itu pendidikan normal saya. Sekarang pendidikan normal formal saya di Bespat Network Academy sebagai NRB 24. Ada email aktif saya, itu bisa dihubungi di hazrul.azwar01@gmail.com. Dan saya alhamdulillah sudah tersertifikasi di Microtik MCNA. Ini di bagian bawah bisa dilihat ada LinkedIn saya, itu namanya Muhammad Hazrul Azwar. Kemudian ada Instagram saya dengan nickname Hazrul Azwar. Dan ada Facebook saya dengan nama Hazrul Azwar. Saya sering kali aktif di keduanya ya.
Jadi bila teman-teman ingin bertualan bisa add friend di Facebook atau di Instagram. Itu juga bisa di LinkedIn saya juga. Oke, kita lanjut. Oke, jadi table kontennya pada hari ini adalah saya akan bahas tentang latar belakang spanning tree. Kemudian di bawah itu ada penyakit ya, penyakit dari spanning tree yang kena atas oleh spanning tree maksudnya. Ada broadcast tom, kemudian ada inconsistent MAC address atau MAC address flapping. Kemudian yang ketiga ada duplicate frame. Nah, kemudian ada fungsi dari spanning tree, yang di mana akan bahas juga tentang role spanning tree dan juga kita akan menguji verifikasi. Jadi setelah kita bahas teorinya, kita akan uji verifikasi apa yang telah kita bahas tadi, apakah betul dari teori yang tadi kita bahas. Kemudian saya juga akan membahas tentang core status pada spanning tree dan ada bagian yang bahas tentang dari mana angka 32768. Jadi pada webinar ini pada spanning tree itu ada angka 32768. Nah, 32768 itu apa sih? Nanti kita akan bahas di table konten yang nomor 3 ini. Kemudian yang keempat ada lab kedua, kita akan lab lagi dengan topologi yang berbeda. Dan yang terakhir ada pengenalan ke jenis-jenis spanning tree. Jadi spanning tree nggak cuma ada satu, ada banyak ya. Oke, langsung aja kita masuk ke latar belakang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari spanning tree. Spanning tree adalah sebuah konsep yang penting dalam sebuah jaringan komputer untuk mencegah adanya looping. Ya, segaris ya. Looping. Looping itu terjadi ketika dalam satu jaringan tersedia beberapa jalur untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, atau kita akan bahas seperti ini aja. Kita akan main analogi. Ya, teman-teman bayangin, bayangin jalan di daerah teman-teman atau yang pernah kalian teman-teman lewatin, itu jalannya itu di mana itu satu arah, one way, nggak bisa lurus gitu. Jadi kalian harus belok kiri begitu. Bayangin aja, terserah bebas. Tapi kalau misalnya di saya pribadi, yang sering saya nyasar itu ada di kota Bandung. Itu ada di Tugu Maung Bodas. Kalau teman-teman pernah ke Bandung, dekat daerah Braga gitu ya, itu ada yang namanya Tugu Maung Bodas. Itu di mana jalannya seperti ini. Jadi ini tengah-tengah itu tugunya. Nah, kemudian jalurnya itu kita harus muter. Ini. Nah, seperti ini. Jadi pengendara itu tidak bisa lurus. Ini nggak bisa. Mereka cuma bisa muter. Gitu. Melewati Tugu Maung Bodas ini. Itu. Nah, bayangin jalan muter-muter seperti ini, apalagi sebagai kita orang awam, orang yang baru menjelma, atau maaf, bukan menjelma ya, belum menjelajah gitu, baru menjelajah jalan di sini atau di dalam kota Bandung atau apa aja tuh kalian asing lah ya, belum pernah sama sekali, kalian pasti bingung kan, ditambah lagi kalau misalnya nggak ada kayak rambu lalu lintas atau polisi pengatur lalu lintas gitu. Nah, dengan ada jalan seperti ini, tapi bayangin jalannya itu nggak cuma satu, jalannya tuh ada banyak kayak gini. Uh, ada banyak jalan seperti ini. Banyak banget. Jadi, apa efeknya? Efeknya kita sebagai pengendara, itu kita bisa aja nyasar. Karena kita sebagai pengendara itu akan coba jalannya satu persatu. Kita akan coba muter dari sini, muter lagi, muter lagi, muter lagi, dan terus menerus. Jadi kita nggak bisa cepat mencapai ke tujuan kita. Gitu. Meskipun pakai Google Map, kadang Google Map juga ngaco ya. Jalannya kadang menjadi lebih jauh, lebih lama gitu. Nah, itu dalam jaringan juga ada yang namanya seperti ini, paketnya nyasar sehingga dia nggak bisa sampai ke tempatnya dengan baik dan juga cepat. Nah, tapi dalam internet, jika ada paket yang nyasar seperti ini, itu nggak cuma bikin bingung atau juga lama nyampainya, tapi juga akan menyebabkan tiga masalah lainnya. Ya, tiga. Apa aja itu? Oke, yang pertama ada dari broadcast tone. Ya. Kemudian yang kedua ada inconsistent MAC address atau MAC address flapping. Ketiga ada duplicate frame. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Ini kita akan bahas tentang broadcast tone-nya dulu. Oke.
Broadcast DOM. Jadi seperti yang saya sebutin tadi, looping itu ada pada topologi yang circle. Oke, jadi saya akan gambarin di sini ada PC satu ya. Ini ada switch. Ini switch satu. Sini ada switch dua. Nah, ini ada PC dua di sini. Terhubung, dan terhubung. Nah, tadi yang saya sebutin topologinya itu circle. Topologinya circle. Kalau misalnya cuma satu jalur kayak gini, maka nggak circle karena cuma satu jalur. Paket lurus aja ke sini. Nah, kalau topologi circle itu kayak gimana? Berarti ada dua jalur di sini. Nah, circle-nya sebelah mana sih? Circle-nya itu ya sebelah ini. Nah, ini circle. Ini enggak. Itu. Ini circle situ ya. Jadi harus ada lebih dari satu jalur. Nah, di sini PC satu itu dia ingin ngirim paket menuju PC dua. Nah, dia mau ngirim paket ke sini. Nah, syarat untuk pengiriman paket itu ada empat. Ada empat syarat pengiriman paket. Apa aja sih? Yang pertama, dibutuhkan yang namanya source IP atau IP pengirim. Dan yang kedua, dibutuhkan namanya destination IP atau IP penerima. Yang ketiga, dibutuhkan namanya source MAC address. Tuh. Kemudian keempat, dibutuhkan juga destination MAC address. Tapi dalam pengiriman paket di sini, PC itu hanya mengetahui tiga hal doang. Apa aja itu? Yang pertama, dia hanya mengetahui source IP. Yang kedua, dia hanya mengetahui destination IP. Yang ketiga, dia juga hanya mengetahui namanya source MAC address-nya. Oke, source IP address. Di sini kita ibaratkan itu sebagai nama, ya. Nama source address atau source IP address itu adalah nama pengirimnya. Siapa pengirimnya? Di sini anggap aja saya sebagai pengirim. Tulis Azrul. Nah, saya pasti mengetahui nama saya sendiri kan. PC pengirim pasti mengetahui IP-nya dia sendiri. Dan di sini saya kasih taruh IP 192.168.10.10. Nah, bisa tahunya gimana? Tinggal tulis aja di IP config kan. IP config, ini kan bisa bakar keluar nih. IP, atau IP-nya berapa di sini. Apa bla 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 gitu. Ketahuan. Nah, kemudian yang kedua, saya mengetahui untuk siapa paket saya kirim. Nah, ini adalah nama penerima. Di sini saya contoh itu untuk Satria misalnya. Satria. Nah, ini terus gitu. Oke, saya pasti mengetahui siapa untuk pengirimnya dan siapa untuk penerimanya juga. Saya ngirim paket, saya tahu dong ini paket mau diantar kemana, gitu. Nah, di sini tahu dari mana sih? Dengan cara ya dia tulis PIN, kemudian IP penerima. Nah, ini kan berarti dia diketahui kan? Itu IP-nya siapa, IP penerimanya berapa, dia pasti tahu dong. Nah, kemudian ketiga itu dia mengetahui source MAC address atau alamat dari pengirim. Ini pengiriman saya, berarti saya tahu alamat saya di mana, di Cirebon. Oke, kemudian nah, saya ini nggak tahu nih tempatnya tuh si Satria ini, dia itu di mana. Mungkin ya saya tahu penerimanya dia tuh alamatnya di Padang.
Karena Satria orang Padang ya. Padang. Nah, tapi bayangin, satu Padang itu ada berapa banyak orang yang namanya Satria? Mungkin ia bakal tersampai ke yang namanya Satria. Cuman Satria ini betul tidak Satria yang saya kenal, Satria yang saya maksud. Begitu. Jadi karena itu saya nggak tahu rumahnya di mana, saya cuma tahu domisili doang Padang, saya nggak tahu lebih spesifiknya yang mana. Nah, ini bisa menyebabkan saya mencari-cari alamatnya gimana. Gitu. Nah, dalam jaringan sini ya PC dan juga switch untuk mencari MAC address dari penerima itu, dia akan melakukan protokol ARP atau ARP atau address resolution solusi protokol. Nah, address resolution protokol. Nah, sifat dari address resolution protokol atau ARP ini adalah sifatnya broadcast untuk mencari siapa sih penerima yang sebetulnya gitu. Si Satria yang betul itu yang mana gitu. Sama kayak misalnya saya mau nyari rumahnya Satria di Padang. Nah, untuk mencari Satria yang betul, pasti saya akan mengunjungi semua rumah orang yang namanya Satria. Nah, itu disebut broadcast. Atau seperti ini. Saya jelaskan dulu. Saya harus dulu ya. Bukan. Oke, sudah ya. Nah, Metode pengiriman itu ada tiga. Pertama, ada yang namanya unicast. Yang kedua, ada yang namanya multicast. Tiga, ada yang namanya broadcast. Sebenarnya ada anycast, cuman kita nggak usah bahas anycast di sini ya. Nah, kita bahas dari unicast dulu. Ini ada pengirim satu, penerima, penerima, penerima. Nah, kalau unicast itu dia tuh face to face. Atau kayak orang interview. Ngobrol satu, lawan satu gitu. Satu sama lain. Nah, itu namanya unicast. Nah, kalau multicast itu dia hanya mengajak ngobrol yang diajak doang. Gitu. Yang diajak doang. Jadi dari ketiga ini yang diajak cuma ini sama ini. Yang kedua nggak diajak. Itu multicast. Hanya beberapa yang dipilih. Kemudian yang ketiga ada broadcast. Broadcast itu satu untuk semua, jadi diajak ngobrol semua. Ini diajak ngobrol. Nah, ini broadcast. Begitu. Ngerti ya? Untuk unicast itu hanya berbicara satu sama satu, poin to poin. Untuk multicast itu ngajak ngobrol. Yang diajak-ajak aja, tergantung yang dipilih siapa. Broadcast itu satu untuk semua. Atau ibaratnya kayak khutbah Jumat lah, itu semua diajak ngobrol. Gitu. Kayak siaran, itu broadcast. Nah, di sini sifat dari ARP adalah broadcast, di mana dia akan mengirim ke semua link port yang aktif kecuali port asal. Gitu. Oke. Nah, jelasin di sini. Nah, ketika PC satu mengirim paket menuju PC 2, ini badannya hilang. Bentar ya. Ke PC 2 di sini, ini awal port satu, port 2, port 3, port 2, port 3, port 1. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika PC satu
pengen ngirim paket menuju ke PC2, ada paket, dikirim ya. Cep. Nah, switch 1 menerimanya melalui port 1 karena yang terhubung adalah port 1. Nah, tadi saya bilang broadcast adalah sifatnya mengirim semua paket, memforwarding, membanjiri semua paket ke semua port kecuali port yang aktif. Ya, kecuali port yang aktif. Maaf, sudah kecuali port yang jadi port asal. Nah, port asal itu berarti di mana paket itu masuk. Di sini paket itu masuk dari port 1. Maka broadcast ini, switch ini akan melakukan broadcast ke 2 sama 3. Dia akan kirim paket di sini, sama di sini. Gitu. Nah, di switch 2, ketika dia menerima paket dari switch 1, itu juga bakal melakukan broadcast. Tapi dia broadcastnya per view, per POV lah. Jadi kita lihat di POV-nya port 2. Dia menerima paket dari port 2-nya dia sendiri ya. Kemudian akan broadcast nih. Broadcastnya kemana? Sini, ke port 1 dan juga ke port 3. Jadi port asal. Ini. Dia port asalnya kan dari port 2 di sini. Nah, kemudian dia juga di POV port 3 ini, dia akan broadcast juga sini dan juga ke sini. Itu broadcast. Nah, di port 1 dia nerima paket, dia juga akan broadcast lagi. Kemana? Ke port 2 dan juga port 3. Nah, saling broadcast nih, tiap portnya nih, tiap port selalu broadcast. Di switch 1 yang nerima paket lemparan seperti ini, ya, yang nerima paket lemparan seperti ini kayak gini, dia juga bakal broadcast lagi di POV-nya dia, POV-nya switch 1 port 2, dia akan broadcast ke sini dan juga ke 1. Port 3 juga sama seperti itu. Dia akan broadcast ke sini dan juga ke sini. Port 1 juga dia akan melakukan hal yang sama, broadcast juga ke sini lagi gitu. Nah, ini akan terjadi terus broadcast, broadcast, dan broadcast. Nah, maka inilah disebut dengan broadcast tom. Maaf, Berarti dia beli mancingnya. Wih, tak perangkat. untuk peserta mohon maaf untuk di mute mic-nya. Baik, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, ini disebut dengan broadcast tom gitu. Nah, sini kita akan ngasih animasi gambaran seperti apa sih sebenarnya broadcasting itu. Nah, ini adalah broadcast tom ya. Kita akan tonton animasinya. Nah, paket dari PC1 masuk, kemudian di folding, dan pecah, di broadcast lagi, kemudian di broadcast lagi seperti ini. Nah, jadi saling mengirim broadcast seperti ini. Paket akan terus penuh dengan MAC address yang sama ini tuh. Punya MAC address-nya pakai PC1. Itu. Kacau ya. Nah, itulah yang disebut dengan broadcast talk sini. Jadi saling mengirim-ngirim pesan, saling menyebarkan pesan satu sama lain seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua ada inconsistent MAC address atau MAC address flapping. Nah, di sini ada dua penyebutan ya, ada inconsistent MAC address dan juga MAC address flapping. Nah, inconsistent MAC address ini saya dapatkan dari dua referensi channel YouTube, yaitu yang pertama dari Bestpat Network. Itu di situ materinya Pak Danu menyebutkan inconsistent MAC address. Sedangkan untuk di referensi selanjutnya ada Jeremy's IP Lab, itu dia menggunakan bahasa MAC address flapping, tapi secara konsep itu sama, hanya beda penyebutan doang ya. Gitu. Oke, lanjut. Inconsistent MAC address. Nah,
ini terjadi ketika paket masuk, ya, paket masuk seperti ini ke switch 1, itu dalam switch itu ada yang namanya MAC table yang berisikan port untuk mencatat MAC address mana yang masuk dari port mana gitu. Nah, ini kan terbroadcast ya. Nah, ketika masuk seperti ini, nah ini harus saya jeda dulu ya kalau videonya. Nah, ketika tadi masuk ke sini, ya, paket masuk ke switch 1, itu akan ditulis sama switch 1. Oh, ada paket masuk nih. Dari mana? Dari port 1. Karena dia dari sini ya, port 1 ya. Tulis. MAC address-nya misalnya ini punya PC1 itu AA. Aku tulis MAC address-nya AA. Cuman ketika tadi di broadcast, paket keluar, kemudian ini, pesan ungu sama biru ini kan masuk lagi nih. Ungu sama warna pink. Sini nggak ada warna pink ya. Nah, masuk kayak gini. Nah, itu si MAC address itu sifatnya dia itu bakal mengupdate terus MAC tabelnya kalau ada paket yang masuk. Nah, sini paket kan masuk lagi ya kan, yang dari dia lempar masuk lagi. Nah, tadi periksa nih paketnya. Oh, kata switch ada paket lagi masuk nih. Dari mana? Oh, dari header 2. MAC address-nya. Loh, MAC address-nya sama AA. Mungkin diupdate kali ya. Kata switch. Maka kalau misalnya diupdate, dia bakal mencoret yang sebelumnya. Yang satu bakal coret diganti 2. Tulis lagi AA. Cuman sini ada 2 paket dari 3. Yang warna biru nih. Nah, dibuka lagi. Ih, paket lagi dari port 3. Tapi isinya MAC address-nya AA lagi. Ya, kita update lagi. Coret lagi 2-nya. 3. Terus lagi AA. Nah, ini itu kalau misalnya terjadi broadcast kayak tadi, itu bakal terus terjadi. Bakal terus terjadi. Nah, nanti bakal terus terus 3 coret, 1 coret, 2 coret, 3 coret. Nah, ini yang disebut dengan inconsistent MAC address. Jadi MAC address tidak konsisten. Bakal terus ganti, ganti, ganti. Sehingga nih paket ini terus terflooding. Dan lama-kelamaan ini kalau misalnya terjadi broadcast seperti ini, itu bisa efeknya ke perangkatnya, bisa ngehang gitu. Nah, aman ya, sini ngerti. Nah, paket masuk catat kan tadi sama port 1 paket AA, kemudian paketnya di flooding atau di broadcast. Nah, switch 1 akan membroadcast 2 paket tersebut ke switch selanjutnya nantinya gitu. Oke, kita next. Selanjutnya yang ketiga, ada duplicate frame ya. Duplicate frame. Oke, duplicate frame ini terjadi ketika si PC penerima itu atau si pengirim ketika broadcast ini kan si pengirim sama penerima kan dia bakal terima paket 2 ya. Nah, itu seperti ini gambaran ini. Si PC1 ngirim paket, kemudian di loading. Nah, nah si PC2 dia nerima 2 paket yang double tuh. Masuk ke dia tuh 2. Nah, itu duplicate tuh di sini. Tentunya duplicate karena ada 2. Nah, itu yang disebut dengan duplicate frame. Jadi di ARP table punya CPC itu ada kesetek 2 nih. Ada 2 paket dengan metode yang sama. Begitu. Terduplikat. Ya, itu. Ini efeknya bisa kalau ke perangkat tuh bisa fatal ya. Bisa perangkatnya bisa rusak, ARP-nya bisa penuh. Begitu. Bisa perangkat juga hang sama kayak the Swiss. Gitu. Nah, inconsistent MAC address dan juga duplicate frame ini itu nggak cuma terjadi di PC penerima atau pengirim. Pokoknya semua yang terdampak itu bakal merasakan hang. Gitu. Gitu, ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, fungsi dari spanning tree. Nah, fungsi dari spanning tree nanti dalam 2 jalur yang ter apa namanya deh, tercircle ini itu dia akan memblokir salah satunya. Sini saya memblokir di header 3 sehingga nantinya ketika dalam pengiriman paket itu akan seperti ini. So, kemudian di coding, nah paket akal terpental tuh. Nah, seperti ini. Akan terpental sehingga nantinya jalur yang aktif cuma ada satu ini doang yang dipakai, cuma jalur aktif doang.
gitu. Yang di bawahnya nggak kepakai. Jadi jalurnya nggak jadi looping. Jalurnya nggak jadi looping dan masih aktif, aman. Nggak ada lagi yang namanya broadcast stop. Nggak ada lagi yang namanya inconsistent MAC address. Nggak ada lagi yang namanya duplicate frame dengan spanning tree. Gitu. Jadi fungsi dari spanning tree adalah seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut ke role for spanning tree. Role for spanning tree, jadi spanning tree ini dia itu bisa terjalin, bisa terbangun. Model-model itu ada role portnya, ada perannya, gitu. Sama aja kayak misalnya sebuah film yang bagus itu ada beberapa peran dari produser, direktur, sutradara, aktor, mata artis, make up, lighting, video, kamera segala macam disusun saling bahu membahu membahu untuk membuat satu film yang bagus. Nah, sama aja kayak di Spanning Tree. Untuk menciptakan jaringan seperti tadi, diamankan, memblokir tadi, itu ada beberapa tugasnya masing-masing. Itu. Oke, lanjut. Pertama ada root bridge. Root bridge. Nah, root bridge adalah peran untuk switch di Spanning Tree. Yang dipilih itu adalah switch. Peran untuk switch. Ini peran untuk switch, berarti untuk perangkat ya, bukan untuk port. Untuk perangkat switch-nya dalam spanning tree protokol. Switch dipilih menjadi root bridge, switch yang dipilih menjadi root bridge akan berfungsi sebagai titik pusat untuk seluruh komunikasi di perangkat jaringan. Nah, root bridge ini cuma ada satu di setiap topologi. Contoh ada 3 seperti ini, ada 3, maka cuma ada satu doang nih yang bakal dipilih jadi root bridge, cuma ada satu. Kalau misalnya topologinya ada 10 switch, ya, ada 10 switch, maka yang akan jadi root bridge satu, tetap satu. Mau sebanyak apapun topologinya, yang jadi root bridge cuma ada satu. Tertua cuma ada satu ya. Gitu. Oke, kita next. Nah, masalahnya bagaimana cara protokol spanning tree memilih switch untuk dijadikan root bridge. Jadi dari sekian banyak switch dalam topologi nih, ini mekanisme pemilihannya seperti apa sih? Gitu. Mekanismenya seperti apa sih sampai si switch ini layak dikatakan sebagai root bridge gitu. Nah, root bridge dipilih berdasarkan bridge ID. Bridge ID itu adalah bridge priority ditambah MAC address. Jadi untuk mencari siapa yang menjadi root bridge, kita akan mencarinya menggunakan priority-nya siapa yang terkecil. Jadi dalam spanning tree ada namanya default priority atau priority dalam spanning tree ya. Nah, default priority itu berjumlah 32768. 32768. Itu umum, sudah default bawaan pabrik gitu. Jika pada default priority-nya ada kesamaan, maka kita akan mencari siapa MAC address terendahnya. Begitu. Oke, di sini ada 2 switch ya, seperti yang kita pakai tadi ya. Nah, ini 2 switch ini dia itu akan memilih siapa yang jadi root bridge. Nah, cara nyeritannya gimana sih gitu. Mereka akan bertukar yang namanya BPDU paket atau bridge paket data unit ya. Di video ini berisikan tentang MAC address-nya, tentang prioritasnya, terus versinya mungkin ya, perangkatnya apa aja, yang terhubung dari mana aja gitu. Itu akan terkirim. Jadi dia tuh istilahnya kayak saling berkenalan deh. Switch 1 sama switch 2 ini kenalan nih. Halo, saya switch 1, halo, saya switch 2 gitu. Nah, kita harus nyari nih siapa nih di antara dua kita yang mau jadi pemimpin nih, yang layak jadi pemimpin gimana. Nah, coba kita cari dari priority kita gitu. Loh, priority kita sama nih ternyata gitu. Kamu 32768, saya juga 32768. Karena di sini tertulis default priority ya. Berarti keduanya sama-sama memiliki 32768 nilainya. Wah, kita ada kesamaan nih, kata mereka. Gitu. Wah, kita ada kesamaan nih antar prioritinya. Ya udah kita cari pakai MAC address terendahnya aja, siapa paling terendah gitu. Nih, jabat tangan lah. Pakai jabat tangan itu dikirim di video tuh.
Oh, switch 1 kamu 0004, switch 2 kamu 000A. 0004 sama 000A dalam heksadesimal, A itu berarti 15, jumlahnya 15. Berarti ini sama aja kayak 0, 15 ya gitu. 4 sama 15 lebih kecil 4. Berarti yang akan menjadi root bridge adalah switch 1 RB, status RB di sini. Nah, seperti itu. Kita udah kenalan, udah tahu view-nya, kemudian kita sepakat, oh, switch 1 yang akan menjadi root bridge karena dia memiliki MAC address terendah di sini. Oke, sampai sini aman ya. Penjelasannya masih gampang. Nah, kemudian ada root port. Root port adalah peran untuk port pada switch non-root bridge yang bukan jadi root bridge. Fungsinya adalah sebagai rute paling terpendek atau tercepat menuju root bridge. Oke, kita kembali ke topik tadi ya. Nah, di sini yang jadi default priority adalah jadi default priority. Maksudnya yang jadi root bridge adalah switch 1. Yang non-bridge atau non-root bridge adalah switch 2. Berarti di sini. Jadi switch 2. Tapi ingat, tadi itu role untuk port, bukan untuk switch, bukan untuk perangkat. Port itu yang apa sih? Ini port nih. 6, 2, 2, 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pemilihan root port di spanning tree itu ada yang namanya STP port cost. Jadi port cost ini yaitu setiap portnya memiliki nilainya, gitu, memiliki nilainya masing-masing. Itu. Di sini ada 10 Mbps. Port speed 10 Mbps. Berarti port Ethernet. Nah, 100 Mbps itu adalah fast Ethernet FA. 1 giga 1000 Mbps. Berarti dia itu gigabit. Nah, ada lagi yang 10 giga itu disebut dengan 10 gig ya. Itu tengik biasanya. 10 gig. Nah, 10 Mbps ini punya internet, dia memiliki STP port cost-nya 100, tinggi. Nah, terus untuk fast Ethernet dia memiliki port cost-nya 19, medium lah ya masih. Nah, terus 1 giga dia itu 4, udah mulai standar up lah gitu. Kalau paling tinggi 10 gig itu punya nilainya 2. Nah, ini ditentukan oleh IEE, tapi khusus buat Cisco doang ya. Mungkin di perangkat lain mungkin ada yang sama atau ada yang berbeda. Tapi yang saya jelaskan ini untuk perangkat vendor Cisco. Nah, untuk memilih satu menjadi port cost, itu kita harus memilih yang paling terendah. Yang paling terendah. Nah, di sini semuanya port di sini itu dia memiliki nilainya terendah semua. Maaf, memiliki nilai sama semua. FA semua ya di sini dipakai ya kelihatan tuh. FA 06, FA 03, 02 ya. Nah, berarti di sini nilainya itu 19, 19 gitu. Ini juga sama 19, 19 itu. Loh, ada kesamaan nih. Maka semuanya di port. Per port nggak mungkin dong. Nah, kalau ada kesamaan, maka akan dipilih berdasarkan port ID-nya atau priority number dari portnya. Begitu. Port ID itu dari mana sih? Port ID itu yang mana ya? Yang ini nih. Ini port ID nih. No, no. Itu ID-nya 6 nih, berarti ini 2. Itu. 2, 3. Itu. Nah, di sini kita nggak membicarakan port dari non-root bridge-nya, tapi port mana yang terhubung ke root bridge yang paling rendah. Itu gimana sih? Jadi gini, kalau kita lihat dari satu-satu, ya, satu di sini punya si switch 2, itu ada 2 link yang aktif ya.
yang mengarah ke root bridge. Itu ada FA06 sama FA02. Nah, di sini 6 sama 2 lebih kecil 2 pada switch 2 ya. Tapi pada switch 1, 6 ini terhubung ke 2. FA03. Nah, sini yang FA06 ini dia terhubungnya ke 02. Yang dimana itu dia terendah dari root bridge. Maka yang akan dipilih jadi root port adalah ini. FA06. Mau dia FA 100, 1000, juta. Tapi kalau misalnya dia terhubung ke switch root bridge yang paling kecil ID-nya, dia akan jadi root port. Itu. Berdasarkan dia terhubungnya ke root bridge itu yang apa ya? Itu teman-teman. Oke. Ini aman ya? Oke. Kalau misalnya portnya berbeda, gimana Mas? Tipe-nya berbeda. Kalau portnya berbeda, berarti di sini kita ubah ya. Kalau ada perbedaan ini, port speed berarti ya. Itu kita jadi sini ada ini adalah gigabit. Gigabit 202 ya. Nah, di mana ini kan dia kan gigabit itu 4. Sini 19 karena masih semua punya akses internet ya. Nah, kita akan main namanya ranking-rankingan. Ranking-rankingan. Jadi dalam ranking yang tertinggi pasti ranking 1 ya. 1, 2, 3, 4 lah. Gigabit itu di sini nih. Di keempat. Kemudian lalu bla bla ranking 19 sini. Pos Ethernet di sini, ranking 19. Nah, gigabit nanti akan mengalah sama fast Ethernet. Karena tahu fast Ethernet nggak bakal bisa menyamakan kemampuan dengan dia. Orang punya dia aja ranking 19 kok daripada si gigabit. Jadi dia si gigabit akan mengalah. Sehingga ntar kehitungnya apa? Kehitungnya kan 19 di sini. Gitu. Pun di sini dia pakai 10 giga, 10 giga. Tapi kalau misalnya dia lawannya itu nggak seimbang, kalau lebih rendah, dia bakal ngalah. Nah, betul. Nah, tapi port ID-nya, tapi kan port ID-nya 2, Mas. Gitu. Port ID-nya 2. Masa dia kalah sih gitu. Nah, jadi gini, dalam eh, port ID itu biasanya dipilih berdasarkan port fisiknya. Dihitungnya berdasarkan port fisiknya gitu. Misalnya di sini saya punya jenis perangkat katalis. Cek. Katalis kan ada banyak portnya ya. Kita pakai yang anggap aja katalis ada 10 port milik Ethernet lah ya, kecepatan Ethernet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kan gigabit kan terpisah ya tempatnya. 2 di sini. Nah, ini ID-nya itu dihitung berdasarkan antriannya gitu kadang ya. Atau dari antrian di port fisiknya. Nomornya gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gigabit akan dapat antrian selanjutnya yaitu 11 sama 12. Meskipun dia besar ya, yaitu mau cepat, tapi dalam fisik emang seperti itu dia dapatnya urutannya paling terakhir. Begitu, teman-teman. Oke. Di sini aman ya, mengerti ya? Oke. Yuk. Kemudian ada yang namanya blocking port. Nah, ini adalah quest. Ini adalah yang kita cari-cari nih. Blocking port berfungsi untuk menutup jalur frame paket agar tidak terjadi looping. Jadi jalur paket yang muter-muter tadi akan menjadi satu jalur karena ada satu jalur yang sudah terblokir. Nah, dari video yang tadi saya putar ya. Nah, akan ada memblocking port.
untuk jalur frame paket. Tapi ingat, frame paket yang diblokir itu semuanya kecuali paket BPDU. Dari saya sebutin itu. Semua paket PS, ARP, ECMP itu bakal diblokir semuanya oleh Spelling Tree kecuali paket frame BPDU. Nah, letaknya di mana sih untuk eh, paket blocking ini? Tadi kita udah dapet ini ya, udah dapet reportnya ya di sini report RP. Nah, blocking port ini itu ada pada paket yang kalah dalam pemilihan report. Jadi yang kalah adalah F02. Ini akan menjadi blocking port. Jadi itu nih. Nah, blocking di block gitu. Nah, yang lanjut ada yang namanya designated port. Designated port adalah port yang bertugas untuk mengirim video paket yang sigap memberikan informasi pengubahan topologi ke segmen yang terhubung. Jadi ini tuh kayak paket laporan lah ya gitu. Paket laporan. Designated port ini sudah pasti ada pada port di switch yang jadi root bridge. Oke. Sini root bridge. Tadi saya bilang designated port sudah pasti ada pada port yang ada di root bridge. Berarti di sini. Yaitu sudah ada pasti semuanya. Ini yang ngarah ke klien gimana? Klien juga ngirim sebenarnya, cuman kan dia nggak terhubung ke switch ya, jadi nggak bakal looping. Dia ke end device gitu. Jadi kita akan hitungnya ke arah switch aja gitu. Oke, lanjut. Ada yang namanya alternate port atau alternatif port, adalah jalur backup atau jalur cadangan. Namanya aja alternate ya, jalur alternatif ya. Nah, jadi ketika jalur utama pada ada masalah, ketika video yang dikirim dari designated port tidak terdeteksi lagi ada video yang diterima, maka alternate port akan mengirim atau melaporkan ke switch, kemudian switch akan melakukan kalkulasi ulang pada topologi seperti itu. Itu alternate port ini sebagai polisinya lah ya gitu. Nah, letaknya alternate portnya ada di mana sih? Yaitu letaknya ada pada port yang diblokir. Berarti di port milik switch 2. Nah, di sini FA02 ini HP di sini. Nah, atau kita jadi kita ibaratin ada polisi di sini ya. Ada polisi berdiri di sini. Nah, di video paket itu akan dikirim oleh root bridge tiap 2 detik dan itu disebut dengan hello paket. Hello paket dikirim setiap 2 detik satu kali. Nah, jadi ya ibaratin di tengah-tengah jalan ini ada polisi. Nah, heli paket itu adalah mobil yang lewat. Jadi setiap 2 detik sekali itu ada mobil yang lewat nih. Nah, polisi itu ngelihat di dalam jalur nih, oh 2 detik sekali ada mobil yang lewat. 2 detik satu, 2 detik lewat lagi. Berarti menandakan jalurnya aman dong gitu. Nah, tetapi kalau misalnya jalur utamanya itu mati, entah ternyata karena portnya rusak, atau RJ-nya rusak, kabelnya putus, maka mati di sini. Jadi yang dilihat oleh polisi itu dia cuma ngeliat satu mobil yang lewat nih. Kok cuma satu mobil ya? Kok di jalur yang satunya nggak jalanan lagi mobil-mobil yang lewat ya? Kok nggak ada video lagi yang lewat ya? Nah, berarti kan mencurigai dong. Wah, kayaknya di sana jalannya ada rusak, jalan berlubang, jembatan rubuh, longsor, segala macam contohnya. Nah, itu dia akan melaporkan ke semua perangkat itu. Bakal lapor nih. Halo Pak, ini saya nggak ngeliat lagi nih ada video yang lewat-lewat dari jalur atas, dari jalur main link gitu, link utamanya. Mungkin ada paket yang rusak, tolong dicek ya gitu. Setelah dicek ternyata kabelnya rusak. Nah, nanti port alternate ini itu dia bakal langsung aktif menggantikan itu. Dan port yang mati akan diblokir.
Jadi jalurnya akan langsung diperahin melalui yang di sini. Gitu. Langsung berubah. Itu. Nah, jadi itulah mekanisme cara kerja spanning tree. Itu kalau ada paket yang rusak, dia akan paket yang rusak, maksudnya ada jalur yang rusak, dia akan cepat-cepat laporan, kemudian segera spanning tree kalkulasi algoritmenya akan jalan, kemudian akan dirubah. Nah, port yang diblocking ini sebenarnya nggak mati, dia aktif tapi pasif, aktif standby ya sebutnya ya, gitu. Dia aktif, cuman dia nggak nerima paket doang, gitu. Dan hanya menerima video paket seperti itu teman-teman. Oke, jadi aman ya. Oke, dan lanjut sini kemudian ada namanya port status STP, planning tree, port statusnya ya. Oke, kalian pernah perhatiin nggak sih kalau misalnya ketika kalian lagi config gitu di pakai tracer atau di apa ya, kita pakai tracer lah, kita pakai setter ya, tracer ya. Nah, itu ketika kalian baru pasang perangkat, itu linknya warnanya amber, oranye kayak gini. Nah, kemudian lama kemudian baru hijau, jadi kayak gini. Nih. Nah, itu ada yang namanya algoritma spanning tree yang tadi saya sebut-sebut ya. Jadi spanning tree itu lagi kalkulasi nih, gitu. Ketika baru nyolok dia bakal sedang mengirim ini nih video paket buat cari siapa yang jadi root bridge, siapa yang mau diblokir, siapa yang jadi alternate port, siapa yang jadi segment port, begitu. Nah, waktu konvergensi ketika kalkulasi ini jadi amber ke hijau itu sekitar 50 detik. Nah, sini dalam teknologi ini yang diblokir ya, berarti ini adalah sebagai alternatif port atau blocking portnya. Itu. 50 detik itu dari apa aja sih? Jadi ada pecahannya teman-teman. Jadi dihitungnya seperti ini. Ketika baru nyolok, berarti kan paket itu dikatakan masih sebentar, baterai layar saya merah ya, saya nggak sadar. Oh, itu dan nah, 40 detik ya, saya lanjut tadi. Jadi 40 detik itu dari disable. Ya, dari disable dulu. Disable statusnya. Disable menuju ke listening. Listening menuju ke learning. Setelah learning, baru tuh final resultnya nih. Apakah dia akan memforward paket atau dia akan memblocking paket itu. Nah, dari disable ke listening itu 20 detik. Dari listening ke learning itu 15 detik. Dari learning ke forward atau ke block itu 15 detik juga. Nah, kalau kita kalkulasiin 20 tambah 15 tambah 15 sama dengan 50 detik. Seperti itu teman-teman. Jadi waktu konvergensi itu membutuhkan waktu 60 detik untuk menghitung spanning tree. Gitu ya. Ya, kita next di sini. Nah, dari mana angka 32768? Nah, tadi saya bilang default variable itu 32768 ya. Sebenarnya 32768 dari mana? Nah, angka 32768 ini berasal dari kelewatan 4096 ya. Ada pada bridge ID di spanning tree protocol frame. Jadi spanning tree protocol juga ada frame-nya ya. Gitu. Nah, ini diambil dari sini nih. Bridge ID nih, yang 8 nih. Byte, 8 byte. Nah,
Lalu kita uraikan di sini 8 byte dari bridge ID ini itu dibagi dua, 6 sama 2. 6 ini untuk MAC address, ini untuk bridge ID-nya. Nah, 2 byte. Oke. 2 byte. 1 byte itu sama dengan 8, 2 byte dengan 16 bit. Nah, kita dari 2 byte ini akan dibagi lagi, tapi nggak dibaginya satu-satu, nggak 1 byte, dibaginya dibagi dua jadi 4 sama 12. Yang dimana ini itu untuk extend, salah, extend VLAN ID. Nah, ini asal mula spanning tree family nih yang MSTP kita akan bahas di akhir ini. Nah, kemudian ini untuk bridge ID-nya sendiri. Nah, ini kalau kita uraikan jadi apa namanya itu? Kalau di IPv4 tuh kayak belajar binary, ya pasti kalian pernah belajar binary lah ya. Nah, kalau IPv4 kan ada 8 tuh. Yang kita mulai dari angka 1, kemudian 2, 8, 8, 16, 32, 64, kemudian sampai 28, 26 kan kita akan hasil 8. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Nah, sekarang kan sedangkan untuk ini tuh ada 12 sama 4 atau ada 16. Jadi, atau kita max di sini kita akan uraikan. Nah, ini nih, gitu. Ini nih, ya jumlahnya nih. Dari 16 bit ini, maka pemberi 3268. Ini berdasarkan kelipatan 4096 kan. Ini. Kok ya, kok nggak dimulai dari angka 1 ya, dari 4096? Karena dari 1 sampai 12 itu untuk extend VLAN ID. Nah, kan itu untuk bridge priority-nya, bridge ID-nya itu mulai dari kelihatan 4096. Dari 0, 4096, kemudian ini, kemudian ke 8192. Terus, nah, akhirnya diambillah 378 sebagai default priority-nya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita pakai apa namanya spanning tree, itu kita akan menggunakan VLAN-nya VLAN default, VLAN 1. Jadi ntar tertulisnya itu default priority itu bukan 3278 tapi 32769. Itu di mana 32768 ditambah VLAN ID-nya 1. Jadi 32769. Kalau VLAN 10 gimana? Jadi 32779 kan? Nah, gitu. Nah, kalau dipecah dari biner, kalau VLAN ID 1, maka akan 1000, karena kan ini udah ketemu ya, satu nih. 1000 sama 00001. Kalau 10 berarti sini ya. 1, 1. Berarti ada 00001, 0, 1, 0. Begitu teman-teman. Nah, sampai sini teman ya. Paham. Nah, bridge priority ini juga kita bisa ini ya, kita bisa mainin, bisa kita akalin gitu. Akalin gimana sih maksudnya diakalin? Jadi bayangin aja, kalau misalnya kita ini punya jaringan yang aktif spanning tree, tapi di beda-beda ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, tab, tab terhubung. Nah, kalau kita cuma ngandelin default priority dan MAC address, kita nggak bisa nentuin kan MAC address mana di perangkat mana yang terendah. Jadi ruangan 1 ini punya atasan, ini punya karyawan, ini punya satpam misalnya. Harusnya atasan yang punya ketua ya, sebagai ketua ya. Tapi secara MAC address perangkatnya ternyata yang lebih rendah itu punya satpam. Maka dia akan jadi RB kan. Nah ini bisa diakalin nih.
Bisa diakalin gimana biar atasan jadi bridge. Nah, ntar bisa dirubah dari 32768 itu kita bisa rubah dari angka 0. Angka 0 asal kelipatan 4096. Jadi 0, 4096, kemudian 8192, kemudian ada 16384, terus sampai maksimalnya 61440. Terus. Jadi minimalnya 0, maksimalnya 61440 itu maksimalnya. Gitu, Mas. Jadi kita bisa ngakal itu tuh. Itu. Apalagi kalau misalnya dalam perangkat kan pasti banyak filan-filan ya. Gitu. Jadi itu bisa diakal menggunakan dirubah priority prioritinya dari birsnya gitu. Oke. Oh iya, tadi kita lupa untuk melakukan namanya uji verifikasi link di lab 1 ya. Kita akan lab 1 dulu. Pantesan nih yang di sini ada yang bilang. Ini harusnya tulisannya uji verifikasi lab 1 ya. Nah, kita akan pakai topologi yang sama dari yang ini. Nih, kita akan topologi yang sama kayak ini. Ya, kita akan menggunakan topologi yang sama dari ini. Oke, kita share buka. Hmm. Oke, yang sama ya. Oke, nanti saya akan tarik kabel di sini. Saya akan tarik kabel dari sini 1, 2. Ya, kita akan topologi yang sama kita salin ya. Yang ini 2, FA3, sini 6, sini 2. Nah, tadi itu saya bilang ini akan jadi root port, ini akan jadi locking port atau ALT port. Nah, tapi kita perlu lihat dulu ininya berapa nih. Kita lihat dulu MAC address-nya. Ini ya 0003. Oke, oke, udah. Kemudian yang ini kita lihat MAC address-nya. Ini itu 0001. Gampang banget ingatnya ya. Udah ini gampang. 001 sama 00 doang. Oke, kita akan masukin di sini. Oke, nah ini keduanya masih pakai default priority ya. Pakai default priority 3768 juga. Nah, dari kedua ini sudah kelihatan siapa yang akan menjadi root bridge karena MAC address-nya ini versus 0 yang paling rendah. Jadi dia akan menjadi root bridge. Nah, sini akan menjadi designated port DP. Ini root port, blocking port, terus tulisnya. Nah, sekarang kita akan coba verifikasi dengan tarik kabel.
Bentar ya. Tiga, semuanya. Dua apa tiga ya, Pak? Tadi ya. Coba ya. Kita bawa dulu. Bentar. Kita coba buka dulu. Dulu. Oh, dua. Ya. Tuh. Ini dua, guys. Ini. Bentar ya, saya udah pakai dua ya. Nah, betul kan? Tuh, terang. Bentar tuh. Kalau ini yang bawah yang menjadi designated port atau LT port. Ini sebagai RP. Ini aktif semua. Ini DP. Maaf, ini blocking port maksudnya. Ini DP. Ini akan menjadi root bridge. Nah, kita bisa ngeliat nih. Jadi root bridge itu bisa dilihat nih. Kita harus jadi root bridge. Caranya gimana? Caranya tinggal kita klik aja. Ya, kalau udah aktif gini, kita tinggal masukin komen source pen. Nah, harus clear. Nah, itu. Ini masuk. No. Tuh, sepertinya saya lihat ya. Sepertinya itu 32769. Karena dia pakai VLAN 1. 3764 tambah 1. Nah, tulisannya tuh, this bridge is the root sini. Tuh, berarti di tulisannya kode itu adalah sebagai root bridge. Ya. Nah, hello time 2 detik, max egg 20 second, forward delay-nya 15 detik. Nah, forward delay itu tadi yang konvergensi perubahan gitu ya. Oke. Lihat di sini interface 2. Tuh, interface 2 role-nya sebagai designated port. Statusnya forward atau meneruskan paket. Nilainya 19. Ada SDP port cost. Nah, priority number-nya 2. Ininya 3. Itu 8.3. Tipe P2P atau point to point. Nah, sekarang kita lihat akan di ini. Di sheet 1. 8 source pump. Nah, tuh. iPhone 02. Tuh. iPhone 02. Dia statusnya role alternate, statusnya blokir. Sedangkan iPhone 06 itu sebagai root atau root port. Forward, kostum 19, tipenya 6, karena dia ID-nya 6. Nah, sekarang saya akan buktikan kalau misalnya tadi saya bilang gigabit itu dapetnya paling terakhir loh. Nah, sekarang saya coba ya, ganti ini portnya jadi gigabit 02. Nah, saya akan masukin, nah tuh, gigabit, berarti nomornya 26. Nah, bisa begitu gina, kenapa sih? Nah, itu bisa lihat di sini nih, fisikal. Kalau zoom, nah ini katalis ya. Tuh, ini ada 20, ada 24 port. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 24. Di gigabit 01 berarti 25. Ini gigabit 02 berarti 20, 26. Ya, 26. Kita lihat teman-teman. Di teorinya sudah betul seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke ini selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang ini ya, kita udah bahas ini. Sekarang kita akan bahas tentang lab kedua. Kita akan lab lagi, lab lagi yang berbeda. Kita akan buka blognya seperti ini, teman-teman. Nah, 5.
Oke, kita akan tarik kabel ya. Tapi kita akan baca dulu ini aja. Ini berapa? Apa namanya? Kita akan baca dulu ini berapa MAC address-nya. Ini switch 1. Dia punya MAC address sebesar 00E0. Oke, kita akan taruh sini. Oke, kita akan copy dulu aja ya. Ini. Sekarang switch 2. Lihat di sini 0001. Ya udah. Sekarang switch 0. Saya akan buka. Sini MAC address-nya itu 00D0. Oke, kita ganti. Nah, dari ketiga ini ya, dari ketiga switch ini itu MAC address terendahnya adalah milik ini switch 2. Ada 001, maka dia akan jadi root bridge. Nah, kemudian switch 1 sama switch 0 itu 00D0 sama 00E0. Apa yang paling rendah? Yang paling rendah adalah D0. Jadi di sini saya tulis adalah ranking kedua lah ya. Ranking ketiga secara MAC address A, B, C, D, baru E. Nah, terus saya akan tarik kabel nih dari sini, sini. Oke, saya akan tarik kabel sini 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2. Nah, mari kita berpikir bersama-sama. Yang mana yang akan jadi root port, yang mana yang akan jadi designated port, dan yang mana akan jadi blocking atau alternate port. Untuk designated port pasti sudah kita ketahui pasti di sini. Milik milik switch yang menjadi root bridge. Nah, di sini yang akan menjadi root port terlihat di sini pasti adalah ini. Switch 0 port 2. Nah, sama ini. Kenapa? Karena dia itu jarak terdekat. Itu. Jarak terdekat ke switch. Nah, kemudian kita lihat yang akan diblokir yang mana. Nah, di sini ada kesamaan kan. Tapi kita lihat nih, MAC address-nya paling rendah itu ini, switch 1, dia paling terakhir nih. Maka di sini akan jadi alternate. Oh, sini akan diblokir. Sini dia akan mengirim di segmen iya, di segmen port. Dia akan ngirim di video juga. Gitu ya. Mari kita verifikasi ya, semoga aja betul. Oke, kita akan balik ke awal sini. Satu, satu, dua, tiga, dua, clear dulu ininya dan tara betul ya. Ininya orange. Jadi benar, jadi basic netball. Begitu teman-teman. Nah, gimana? Teorinya sudah betul kan ya? Sudah saya sebutkan sudah betul. Jadi kita bisa menentukan spinning tree ini yang mana aja. Nah, sekarang coba kita rubah ya. Kita rubah cross bridge-nya itu jadi sus 2. Tapi kita pindah ke sus 1. Gimana? Bisa nggak? Bisa banget. Kita akan buka dulu. Buka dulu sus 2 ya.
Lihat dulu nih. Guys. Nah, this bridge is the road. Ya. Nah, sekarang saya akan rubah nih. Ke sini. Kasih satu. Ya. Caranya gimana? Dengan menggunakan command. Itu adalah kita tekan dulu. Kemudian kita akan tulis namanya tulis spanning tree VLAN 1 karena kita pakai VLAN 1 ya. Priority taruh dulu nih. Nah, bridge priority increments atau kelipatan dari 496 dimulai dari 0 maksimal 6 1 4 4 0 tadi saya bilang. Nah, kita akan pakai 4096 deh coba ya. Enter. Nah, itu kita akan ekspor. Nah, berubah. Jadinya yang di sini. Ini di situ yang di alternate port misalnya. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Saya akan cek verifikasi di sini apakah dia tertulis jadi bridge. Akan nah, this bridge is the road. Nah, tidak ada keterangan yang di sini. Oke. Oke, sekarang secara verifikasi level 2 sudah selesai. Karena sudah betul ya. Di sini. Jenis STP. Nah, sudah sampai STP. Masuk, kita cek di sini. Ada banyak loh jenis dari STP. Ada common spanning tree, atau tadi yang kita bahas. Ada rapid spanning tree, ya. Ada multi spanning tree, ada per VLAN spanning tree, ada rapid per VLAN spanning tree. Gitu. Yang saya tahu sejauh ini, ya, saya masih sulit untuk memahami beberapa jenis yang lain ini. Itu common spanning tree yang tadi kita bahas, itu adalah yang paling umum. Di mana konvergensinya itu masih dihitungnya lama. 60 detik itu masih dihitungnya lama dalam jaringan. Lama hitungnya. Nah, dengan rapid spanning tree, itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena dia dari disable, dia langsung ke learning. Dia nggak melalui status listening dulu, nggak kayak di spanning tree yang basic kayak tadi ya. Tadi dia langsung mana nih? Forward atau block. Jadi lebih cepat. Kalau untuk multi spanning tree, yang performance spanning tree itu dia akan membagi ya. Karena kalau misalnya di common spanning tree itu, misalnya ada 10 VLAN, maka ada 10 proses STP juga banyak. Kalau 100 VLAN gimana? Ya berarti ada 100 proses juga. Tapi dengan adanya multi, kita bakal dibagi dua, ada 500 akan dibagi dua, jadi dua grup. 50 sama 50. Sehingga ntar cuma ada satu, dua proses. Lebih ringan. Seperti itu. Nah, saya juga akan menggunakan yang lainnya. Protokol STV, waktu konvergensinya dia lambat, 50 detik tadi saya bilang ya. Lambat gitu. Fitur tambahan yang nggak ada, standar Oke, ini ada IEEE, pertanyaan dari Mas Institute of Maulana. Electrical Selain Engineering STV, of ada apa aja, Mas? Saya Electrical serahkan Electronics kepada Hajrul Engineering. untuk menjawab. Kita protokol dasar. Karena STP cepat, fleksibilitas sedang. Fitur tambahan ada export sama uplink fast. Standar ya di sini. Catatannya dari inilah perbaikan dari STP. STP dasar perbaikannya. Nah, MSTP cepat, fleksibilitas tinggi.
Fitur tambahan ada multiple instance region. Sebenarnya 1S, 1S cocok untuk jaringan yang kompleks. Nah, PVST sedang, fasilitas sedang, fitur tambahan nggak ada, tapi dia itu proper milik Cisco only, internal kayak nggak ada. Dan dia tuh satu instan per VLAN tadi. RPVST Plus cepat, fasilitas tinggi, exportnya tuh ada fitur tambahan, ada export sama link fast, ada breakdown fast. Tapi dia cuma proper Cisco doang, dan dia perbaikan dari VVST. Seperti itu. Oke, dan akhirnya saya tutup. Terima kasih. Webinar dari saya pada hari ini telah saya cukupkan. Kita sudah membahas dari awal spanning tree basic, pembahasan teori sampai ke uji praktik, dan kita sempat menyinggung beberapa spanning tree yang lain ya. Seperti tadi ada form spanning tree, rapid, multi spanning, RPVST, RPVST plus. Dan saya Hazrul pamit undur diri. Selanjutnya akan saya serahkan ke Indah sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Saudara Hajur Anwar atas pemaparan materi yang sangat-sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat room. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Oke. Terima kasih buat Mas Maulana pertanyaannya. Selain STP ada apa aja Mas? Gitu. Jadi selain STP ya, ini serasa kayak di selingkuhin ya. Mas. Bahas STP malah banyak yang nggak dibahas gitu. Oke. Selain STP itu ada banyak ya. Ada banyak. Oke, saya akan share screen dulu. Bentar. Share screen. Oke. Selain STP ada apa aja? Selain STP itu ada banyak sebagai pengerti STP ya. Yang pertama itu ada cek ya. Itu ada yang namanya fabric pad. Tapi ini pakai Cisco. Ini milik Cisco. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Trill. Trill ya. Itu acronym dari apa ya? Lot of links. Itu banyak links. Tapi ini dibuat oleh satu orang yang sama, seingat saya. Ya, Trill. Trill Internet. Transparent interconnection of lots of links. Film, pokoknya. Real. Kemudian ada lagi yang namanya apa tuh namanya? FPB apa kalau nggak salah. Fabric, bukan fabric pack lagi. Jujur saya lupa satunya apa ya Pak? Lupa. Ada 4 seingat saya. Pokoknya kita lewat dulu ya tempat ini ya. Yang ketiga ini satu lagi ada ya Xlang. Xlang. Berarti semua ini akan menggunakan segmen routing yang bisa dipakai dengan ISIS routingnya gitu. Gitu ini
Itu juga biasanya disebut sebagai destroy STP ya. Jadi 4 ini itu dia yang bakal harus menghancurkan STP sehingga nggak bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, nggak dipakai lagi gitu. Karena udah ada 4 ini sebagai penggantinya. Itu ada next slide. Gitu. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih Mas Maulana. Jawabannya termasuk saya jawab. Ada fabric bread, ada string, ada Veslan. Lagi saya lupa ya apa namanya. Pokoknya bisa ada pet-petnya gitu kalau ingat saya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya lagi yang lain. Tadi buat Mas Maulana satu lagi SPB ya Mas ya. SPB atau Shortest Path Bridging gitu. Jadi akan mencari jalur terkecil, terpendek dari bridge-nya gitu. Dia ada 4 ya. Sebenarnya tadi ada pertama ada trill, transparent, apa tadi transparent plot of links gitu namanya. Kemudian ada Flexland, Fabric Path, dan satu lagi itu ada SPB, Shortest Path Bridging gitu. Transparent dari transparent interconnection of lots of links. Ya, ya, ya. Jadi saya lengkapi itu, menurut saya ada 4 ya, termasuk dari STP. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bespat Network yang akan disampaikan oleh Saudara Satria Raja. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Razak dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpad Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Adapun nantinya yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang Bestpad Network, yang kedua visi misi, yang ketiga eh, keahlian kami, keempat layanan kami, kelima kenapa harus memilih kami, keenam brand yang mensupport kami, ketujuh klien kami, kedelapan tim dan sertifikat kami, dan kesembilan kontak kami. Bestpad Network didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang andal. Dengan semangat working with passion, kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan energik. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami mendapatkan kepercayaan dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur IT. Visi dan misi. Visi kami itu menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, dan kepuasan pelanggan, serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di nasional dan internasional. Misi kami yang pertama, memberikan solusi IT terbaik dalam data center, network security, IT training, dan IT konsultan. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua layanan kami. Yang ketiga, mendukung pengembangan SDM IT melalui program pelatihan bersertifikat. Yang keempat, membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Yang kelima, mengembangkan tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Keahlian kami. Nah, pada slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama
yang kami miliki di Bestpac Network, yang mungkin kami untuk memberi solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan Anda. Yang pertama yaitu komputer network. Kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi. Untuk memastikan konektivitas yang stabil, efisien di seluruh organisasi Anda, solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Yang ketiga, cybersecurity. Keamanan merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami mendukung data dan sistem Anda dari berbagai ancaman, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap aman. Yang keempat, data center. Kami menyediakan solusi data center yang andal untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang baik, mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Layanan terintegrasi. Kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu Anda mulai dari design and planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan seperti support maintenance dan support material. Dengan keahlian di bidang ini, kami di Bestpac Network siap menyediakan solusi one-stop solution yang membantu mengoptimalkan infrastruktur IT perusahaan Anda. Pada slide ini, kami akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Bestpac Network, yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan Anda, yaitu consulting, training, implementation, manager service, dan outsourcing. Yang pertama yaitu consulting. Nah, layanan konsulting kami bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat ahli kepada perusahaan Anda dalam hal perencanaan, desain, dan implementasi infrastruktur IT yang optimal. Kami membantu Anda dalam merancang solusi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat mendukung pertumbuhan bisnis Anda secara berkelanjutan. Ini merupakan bukti surat-surat bahwa kami pernah terlibat dalam pekerjaan dengan instansi-instansi negara, seperti surat keterangan pengalaman kerja dengan Kominfo, lalu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kami juga menyediakan berbagai program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja Anda. Pelatihan yang kami tawarkan meliputi berbagai topik seperti segmen routing MPLS, Mikrotik, dan CCIE SP, yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Layanan implementation kami memastikan bahwa solusi IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan manajemen service, kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Nah, kami juga menawarkan layanan outsourcing, di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda.
Layanan ini dapat mencakup perencanaan implementasi dan pemeliharaan, serta memberi dukungan ahli sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Dengan layanan-layanan tersebut, kami dari Bestpad Network berkomitmen untuk memberi solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Kenapa harus memilih kami? Nah, alasannya yang pertama pengalaman sejak 2016. Kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Yang kedua itu solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan yang unik, dan kami menghadirkan solusi yang optimal sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, teknologi terkini. Menggabungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovasi. Yang keempat, kepercayaan klien. Kami telah dipercayai oleh banyak instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta. Kami bekerja sama dengan berbagai vendor teknologi global, serta dipercayai oleh banyak instansi pemerintah dan perusahaan swasta untuk menangani berbagai proyek IT. Ini merupakan vendor-vendor yang bekerja sama dengan kami seperti Fortinet, Mikrotik, H3C, Juniper, Luigi, Cisco, dan Huawei. Dan juga ada beberapa instansi yang bekerja sama dengan kami seperti Badan Cyber dan Sandi Negara, Mabes Polri, Kominfo, Pertamina, OJK, Bank BRI, dan masih banyak lagi instansi-instansi lainnya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan swasta seperti Nokia, CFLG, Mizuho, dan lain-lain. Tim kami terdiri dari para profesional bersertifikat yang siap memberikan solusi terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan. Nah, sertifikat kami juga terdiri dari banyak vendor. Seperti di sini ada dari sertifikat Cisco, sertifikat Fortinet, sertifikat Juniper, sertifikat Huawei, Mikrotik, H3C, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai layanan kami, teman-teman bisa menghubungi kami melalui website www.bestpadnetwork.com atau bisa langsung ke email info@bestpadnetwork.com atau mungkin bisa mendatangi kami secara langsung yang berlokasi di Jalan Lombok 2 nomor 154 Perumahan Nasional 1 Kota Tangerang nomor 15138 Indonesia. Adapun kontak training yang bisa teman-teman hubungi yaitu email training@bestpadnetwork.com atau bisa melalui WhatsApp dengan nomor 081991448413. Nah, kami juga memproduksi buku seperti buku SPF yang cukup teman-teman pre-order dengan harga 10.000 per buku dan itu mendapatkan benefit diskon 10% dan 100% gratis ongkir sampai rumah. Juga ada buku segmentasi routing MPLS dengan cukup pre-order 100.000 per buku dengan benefit yang sama yaitu diskon 10% dan 100% gratis ongkir sampai rumah. Dan juga buku workbook CCNA nih teman-teman. Cukup dengan pre-order 100.000 per buku dengan benefit 10% diskon dan 100% gratis ongkir sampai rumah. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk membeli buku kami dapat menghubungi kontak yang di bawah dengan kontak WhatsApp 081991448413 atau bisa melalui email yaitu sales@bestpadnetwork.com. Selain menjual buku, kami juga mengadakan yang namanya pelatihan online, seperti salah satunya itu pelatihan full concept and full concept LAN switching. Nah, cukup dengan 500.000, yang mana sebagian akan diberikan untuk amal di bulan Ramadan. Itu kami memiliki garansi, yaitu garansi paham atau uang kembali. Jadi teman-teman semua dijamin
yang mengikuti pelatihan training ini akan memahami apa yang dijelaskan nantinya. Dan adapun fasilitas yang akan teman-teman dapatkan jika mengikuti training ini yaitu modul, sertifikat dari training, terus video recording, konsultasi tanya jawab, dan teman-teman bisa masuk grup komunitas Telegram kami. Nah, teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak di bawah ini seperti dari WhatsApp dengan nomor 0858 8813 8687 atau bisa menghubungi Telegram dengan username Nina12344 dan juga bisa melalui email yaitu dengan email sales@bestpetnetwork.com. Dan juga teman-teman, besok juga bakal ada lagi webinar yang akan kami adakan dengan judul Introduction to Network Security yang nantinya akan dibawakan oleh saudari Nuraini. Baiklah, demikian presentasi mengenai company profile Bestpet Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Satria Rajab atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Siti Nurinda selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kedepannya kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.